Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita ingin belajar bagaimana memberikan warisan rohani. Kita tahu dalam hidup ini kita ingin mengalami yang namanya keberhasilan, kesuksesan. Kita mengumpulkan berkat demi berkat, mengumpulkan hasil kerja keras kita untuk kelangsungan hidup kita dan juga untuk anak cucu kita di masa depan. Saat-saat ini kadang mungkin kita berjuang mengumpulkan yang namanya harta, kekayaan, dan kemudian kita bisa wariskan warisan itu untuk anak cucu kita, untuk kelangsungan hidup anak cucu kita juga. Hal ini adalah hal yang baik Bapak Ibu Saudara, di mana warisan jasmani ini kita berikan sebagai rasa kasih sayang kita untuk anak cucu kita. Tetapi yang perlu kita ketahui, selain warisan jasmani, seharusnya kita memprioritaskan bagaimana kita memberikan warisan rohani terhadap anak cucu kita. Nah, kita ingin tahu apakah warisan rohani itu. Kalau warisan jasmani itu berupa bentuk uang, tempat tinggal, usaha, atau mungkin saham dan yang lainnya. Nah, warisan rohani itu adalah bentuk-bentuk peninggalan yang mencerminkan kehidupan Yesus, seperti keteladanan, kesetiaan, ketekunan dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saat ini kita tahu tentang warisan rohani, jadi kita harus menyiapkan ini juga Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar warisan jasmani, karena warisan jasmani ini itu bisa habis dalam jangka waktu tertentu. Warisan jasmani itu bisa usang, warisan jasmani itu bisa lenyap. Tetapi warisan rohani itu yang akan mempertahankan bagaimana warisan jasmani pun itu tetap akan ada. Nah, kita tahu bahwa ada seseorang juga yang memberikan warisan rohani ini. Di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku ini teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin juga di dalam dirimu. Nah, ini adalah warisan rohani yang diberikan oleh seorang nenek bernama Lois dan seorang ibu yang bernama Eunike, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab ini dikatakan bahwa Timotius itu anak rohaninya Paulus, dan juga dikatakan di situ bahwa oleh karena yang namanya ibunya Eunike dan juga yang namanya neneknya Lois, itu warisan rohani itu ada di dalam hati Timotius. Kalau saat ini kita tahu ternyata warisan rohani itu sangat penting dalam kehidupan anak cucu kita. Ada sebuah cerita, yaitu di New York, seorang yang bernama Max Jukes itu dia tidak percaya kepada Yesus Kristus dan tidak mengizinkan anaknya pergi ke gereja, meskipun anak-anaknya itu ingin ke gereja. Max Jukes itu memiliki 1026 keturunan, dan 300 diantaranya itu dipenjarakan pada usia rata-rata 13 tahun. 190 orang di bawah keturunannya itu menjadi pelacur, dan 680 keturunannya itu menjadi pecandu alkohol. Keluarga Max Jukes ini sejauh ini merugikan pemerintah Amerika Serikat sebesar lebih dari $500,000 untuk rehabilitasi, dan mereka tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat. Nah, selain Max Jukes, ternyata ada orang yang juga tinggal di New York di waktu yang sama, di angkatan yang sama seperti Max Jukes, yaitu namanya Jonathan Edward. Nah, dia itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengantar anak-anaknya ke gereja setiap hari Minggu. Jonathan Edward itu memiliki 929 keturunan.
Nah, di antaranya 430 keturunannya itu menjadi menteri, 86-nya menjadi profesor universitas, 13 menjadi rektor universitas, 75 orang menjadi pengarang buku terlaris, 5 orang dipilih menjadi anggota kongres, dan 2 terpilih menjadi anggota senat, dan 1 orang pernah menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Keluarga Jonathan Edwards tidak pernah membebani negara biaya 1 sen pun, tapi justru memberikan kontribusi yang besar untuk masyarakat. Jadi saat ini kita tahu begitu pentingnya yang namanya warisan rohani untuk anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini kita tahu begitu pentingnya warisan rohani atas anak cucu kita, mari kita mulai mempersiapkan warisan rohani itu untuk anak cucu kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.